Saudara-saudari Kristus, hari ini hari Minggu biasa ke 27 tahun liturgi A. Dan pembacaan hari ini memberitahu kita itu Israel, itu kebun anggur Tuhan. Tetapi hari ini gereja yang kebun anggur Tuhan. Pembacaan pertama dari Isaiah memberitahu kita itu Israel kebun anggur Tuhan. Tuhan korek itu tanah, buang itu batu, tanam anggur, bikin bangunan tinggi, jaga kebun itu, kasih satu wine press untuk injak anggur jadi arak. Dan Tuhan sangka kebun kasih anggur. Tetapi kebun kasih anggur asam. Sebab itu Tuhan tidak mau itu kebun lagi, tidak mau jaga lagi. Biar Tuhan buka dinding supaya binatang liar boleh injak itu kebun. Tidak mau lagi korek itu tanah kebun. Tidak mau lagi pruning. Biar itu duri tumbuh di sana. Dan Tuhan tidak mau kasih hujan untuk kebun itu. Artinya Tuhan sangka Israel buat keadilan kepada orang lemah dan orang miskin. Tetapi Israel tidak adil kepada orang lemah dan miskin. Sebaliknya, Israel injak orang lemah, eksploitasi orang miskin. Sebab itu orang miskin dan orang lemah menangis kepada Tuhan. Dan Tuhan hukum Israel. Mazmur ikut pembacaan pertama. Sebab itu Mazmur memberitahu kita orang Israel bertobat dan sembahyang kepada Tuhan. Selamatlah mereka. Mazmur ada 4 bahagian. Bahagian pertama dan kedua memberitahu kita Tuhan hukum Israel. Bahagian ketiga, keempat memberitahu kita Israel bertobat, sembahyang, panggil Tuhan selamat mereka. Sebab itu tadi kita jawab 4 kali. Kebun anggur Tuhan, itulah rumah Israel. Kebun anggur Tuhan, itulah rumah Israel. Kita jawab 4 kali. Ini ambil dari pembacaan pertama, ayat yang terakhir. Dan Tuhan ada dengar sembahyang pertobatan Israel. Dan dengar Israel minta penyelamatan. Dan Tuhan jawab. Tuhan hantar banyak nabi-nabi. Tolong mereka bertobat. Tetapi Injil hari ini memberitahu kita. Itu orang Israel bunuh semua itu nabi-nabi. Akhirnya Tuhan hantar anaknya Yesus Kristus untuk tolong orang Israel bertobat. Itu anak Allah pun dibunuhkan. Tapi apa terpenting dalam Injil? Kristus bangkit, kasih Roh Kudus. Gereja lahir, gereja jadi Israel baru. Gereja jadi kebun anggur Tuhan baru. Dan gereja akan berbuah-buahan melalui kuasa Roh Kudus. Mau berbuah-buahan roh. Sebab itu Injil quote dari Mazmur 118 ayat 22 sampai 23.
Itu batu yang kau nak buang. Itu batu yang terpenting. Inilah semua perbuatan Allah. Inilah baik untuk kita tengok. Dan ini Mazmur dipercaya oleh Kristian yang dahulu-dahulu. Satu nubuat profesi. Kristus akan bangkit. Akhirnya, Injil memberitahu kita, Yesus cakap kepada itu imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Kerajaan Allah akan ambil dari kau, kasih orang lain yang berbuah. Artinya, kebun anggur Tuhan akan ambil dari Israel, kasih gereja. Supaya gereja boleh berbuah melalui Roh Kudus, berbuah-buahan Roh Kudus. Dan untuk gereja berbuah-buahan Roh Kudus, mesti gereja buat 3 yang Sankti Paulus panggil kita buat di pembacaan kedua surat untuk Philippians. Pertama, masih sembahyang. Supaya semua datang dari Allah, semua balik Allah. Kedua, mesti fikir baik. Fikir suci. Jangan fikir jahat. Jangan fikir yang tidak baik. Ketiga, mesti buat baik. Buat suci. Jangan buat jahat. Jangan buat yang tidak baik. Nah, ini 3 lah. Tolong kita. Berbuah-buahan Roh Kudus. Dan lebih daripada itu, mesti kita umumkan kabar gembira. Kristus sudah bangkit, sudah kasih Roh Kudus, Roh cinta Allah, Roh belas kasihan Allah, Roh keampunan Allah, Roh penyelamatan Allah, supaya dunia percaya dan diselamatkan. Itulah banyak orang tidak tahu. Bulan Oktober ini, bulan missionary. 22 hari bulan ini. Hari Minggu misi. Sebab gereja untuk misi, gereja bukan untuk sendiri. Gereja untuk misi. Sama Kristian sudah baptis. Missionary. Mesti kita umum kabar gembira. Kristus sudah bangkit. Sudah kasih Roh Kudus. Roh cinta Allah. Roh belas kasihan dan keampunan Allah. Roh penyelamatan Allah. Supaya dunia percaya dan semua dunia diselamatkan. Beginilah gereja akan berbuah melalui kuasa Roh Kudus. Berbuah-buahan melalui kuasa Roh Kudus. Dengan kabar gembira ini, saya wish kau a happy and a blessed Sunday. A happy and a blessed week. Amen. Tuhan memberkati kamu.